wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari, NIM saya 1012310024. Saya dari Program Studi Manajemen kelas 2C, Universitas Internasional Semen Indonesia. Baik, sebelum saya melanjutkan presentasi, izinkan saya untuk menjelaskan rencana presentasi saya yang meliputi super objektif, objektif, dan juga taktik. Baik, yang pertama ini ada super objektif. Nah, di sini saya ingin membangkitkan kesadaran publik terhadap dampak sosial dan juga psikologis dari adanya kekerasan, terutama pada geng motor. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan untuk kita selalu berhati-hati dalam bertindak, berperilaku, dan juga memilih pergaulan pertemanan. Next, kemudian ada objektif. Objektif yang pertama, saya ingin menginspirasi audiens untuk kita bersama-sama ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan kekerasan dan juga ikut mendukung korban kejahatan. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin memberitahukan bahwa di film ini adalah film yang diadaptasi dari kisah nyata yang sebenarnya. Kemudian objektif yang ketiga, saya ingin memberitahukan bahwa di dalam film ini terdapat banyak sekali pesan-pesan sosial dan juga moral yang bisa kita dapatkan. Nah, next, kemudian ada taktik. Nah, taktik di sini saya pada saat mulai presentasi, saya ingin memutar film trailer dari film Vina Sebelum 7 Hari dan juga dokumentasi dari salah satu korban. Nah, untuk itu mari bersama-sama kita mulai presentasinya. Baik, jadi di sini saya ingin mempresentasikan film yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Sebelum saya melanjutkan presentasi, marilah kita bersama-sama menonton trailer filmnya terlebih dahulu dan juga dokumentasi dari salah satu keluarga korban. Baik teman-teman, itu adalah trailer dari film Vina Sebelum 7 Hari. Nah, jadi di film ini diceritakan bahwa ada seorang gadis cantik yang berusia 16 tahun asal Cirebon, Jawa Barat itu meninggal dunia dikarenakan pembunuhan oleh para geng motor. Kemudian kita masuk ke dalam kronologinya. Latar belakang dari pembunuhan ini adalah di mana ada seorang gadis cantik berusia 16 tahun yaitu bernama Vina yang dikejar-kejar oleh salah seorang pemuda atau pelaku yang disebut dengan namanya Egy. Di mana Egy ini jatuh cinta dengan Vina, tetapi Vina ini tidak suka. Karena apa? Karena Vina sudah mempunyai pacar. Tetapi Egy tetap saja mengganggu Vina. Nah, setelah itu pada suatu kesempatan Vina pun meludahi si Egy. Nah, dari situlah latar belakang di mana Egy dendam kepada Vina dan merencanakan pembunuhan bersama teman-teman geng motornya. Kemudian kita masuk ke dalam kronologinya. Kronologinya, jadi pada awal mulanya Vina dan Egy sedang berkendara motor arah pulang, tetapi tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kejaran geng motor. Nah, pada saat itu Vina dan Egy pun sempat melarikan diri, tetapi para geng motor sempat atau mereka bisa mengejar Vina dan Egy. Setelah itu ada salah satu pelaku dari geng motor tersebut memukul Vina dan juga Egy menggunakan balok. Nah, setelah itu mereka berdua, Vina dan Egy pun terjatuh dari motor dan pingsan. Nah, setelah itu mereka berdua dibawa oleh para geng motor tersebut di markasnya. Mereka disiksa, kemudian diperkosa. Setelah penyiksaannya begitu tragis, akhirnya Vina dan Egy pun menghembuskan nafas terakhir. Nah, setelah para geng motor itu memeriksa, ternyata Vina dan juga Egy tersebut sudah tewas. Mereka kemudian merekayasa pembunuhan tersebut menjadi sebuah kecelakaan. Nah, jasad kedua korban tersebut dibawa ke jembatan, kemudian direkayasa seolah-olah mereka itu terjadi kecelakaan tunggal. Kemudian pada pagi harinya saat ditemukan oleh warga, kemudian ada banyak kepolisian juga,
mereka diduga terjadi kecelakaan tunggal. Nah, kemudian setelah kejadian tersebut, tiba-tiba teman Vina yang bernama Linda itu mengalami kesurupan. Nah, di dalam kesurupan tersebut, Linda bercerita bahwa Vina bukan mengalami kecelakaan tetapi dibunuh. Nah, Linda sebagai teman Vina itu bercerita secara lengkap dan detail pada saat dia kesurupan. Nah, setelah itu dari salah satu keluarga Vina yaitu kakak Vina merekam kejadian tersebut dan melaporkannya ke polisi. Nah, dari mulai situ di kepolisian itu dituntut, kemudian mereka melakukan investigasi ulang. Nah, ternyata memang benar bahwa si Vina itu mengalami pembunuhan. Dan sampai sekarang pelakunya ini 11 orang dan 3 orang masih belum tertangkap. Next. Kesimpulannya, jadi kejadian ini adalah kejadian yang sangat tragis yang menewaskan 2 orang pemuda yaitu bernama Vina dan juga Edi, di mana banyak sekali orang yang sangat prihatin terhadap kejadian tersebut. Respon publik, masyarakat merasa prihatin terhadap kejadian tersebut, terlebih masyarakat yang ada di sekitar daerah Cirebon, Jawa Barat. Kemudian perhatian media. Nah, atasnya kasus tersebut jadi membuat sorotan media sangat menarik, bahkan viral setelah film atau kisah ini difilmkan dan ditayangkan di bioskop. Nah, film ini kembali mencuat dan juga kasus ini kembali viral. Sampai sekarang film Vina sudah ditonton sekitar 3 juta orang. Next. Dan ini dokumentasi saya ketika saya ikut menonton di bioskop. Next. Terima kasih teman-teman, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Itu adalah sesi presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.